Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah ini jadi jalan dihapusnya dosa kesalahan kita minimal di antara dua Jum'ah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Jibril memberi nasihat.
Maknanya sidang Jumat sekalian bahwa sekelas Nabi masih memerlukan nasihat. Sekelas Nabi masih perlu ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Itu Nabi menggambarkan dalam hidup bagi manusia ilmu, nasihat, tadzkirah itu sangat penting. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikan nasihat, tadzkirah, karena tadzkirah nasihat memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam diri kita ada berbagai unsur. Unsur yang pertama namanya fisik. Ini adalah makanannya, minumannya adalah kalau fisik makan dan minum secara fisik. Yang kedua adalah hati, makanannya adalah iman. Yang ketiga adalah otak, makanannya adalah ilmu. Ketiga-tiganya harus seimbang. Cuman kebanyakan orang yang disebut manusia hanya cukup dengan makan minum secara fisik. Dia tidak pernah merasa lapar kalau hatinya tidak disiram iman, sebagaimana otaknya tidak pernah merasa lapar kalau tidak diisi dengan ilmu. Kalau hidup hanya sekedar makan dan minum tanpa berpikir mengembangkan kualitas diri melalui otak, akal, dan hati dengan iman, maka standar hidup itu adalah standar hewan. Itulah yang disebut oleh Quran dalam surat Muhammad, innalladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir itu level hidupnya seperti hewan. Mereka hanya berpikir makan, hanya berpikir minum, hanya berpikir sandang, pangan, papan, dan bikang. Kalau pola pikir sikap seperti itu, maka levelnya seperti hewan. Kita berbeda karena manusia diciptakan dengan derajat tinggi, bukan hanya makanan minuman sebagai kebutuhan primer, tapi kita juga wajib mengisi otak kita dengan ilmu, hati kita dengan iman. Nah, itulah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa ternyata Nabi sendiri masih perlu tadzkirah, Nabi sendiri masih perlu nasihat, Nabi sendiri masih perlu ilmu. Nah, oleh karena itu kedatangan malaikat Jibril itu ternyata memberikan nasihat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Muhammad, silahkan hidup sekendakmu, tapi ingat engkau akan mati. Silahkan lakukan apa yang ingin kau lakukan, tapi ingat itu ada berhentinya, itu ada ujungnya. Silahkan datangi tiap jengkal tanah yang ada di dunia, melancong ke setiap negara, apapun yang kau inginkan lakukan, tapi ingat itu ada akhirnya. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, orang pintar mati, orang bodoh mati. Sakit bukan tanda orang akan mati, yang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dipastikan akan mati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Muhammad, ma yang tadiruna illa sa'ah ang ta'tiyahum baghtah. Tidak ada yang kita tunggu dalam hidup. Hakikatnya yang kita tunggu adalah kematian yang datang secara baghtah, yang datang secara tiba-tiba. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak ada nasihat yang paling penting, nasihat yang paling baik kecuali menasihati bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia.
Makanya kata beliau, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan hidup, apa mati. Di atas semua masalah problem yang kita hadapi, maka hidup itu banyak nikmatnya. Hidup itu banyak lezatnya. Tidur nikmat, makan nikmat, berjalan nikmat, berkendaraan nikmat, makan nikmat, minum nikmat, mendengar nikmat, bisa melihat nikmat. Semua yang kita lakukan banyak nikmatnya. Kalaupun kita merasa tidak ada nikmat, bukan tidak Allah memberi nikmat, tapi kita fokus pada kurangnya. Padahal kalau diukur, babi ayyi ala irabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kita bohongkan. Sidang Jumat sekalian, mungkin kita merasa hidup kita miskin, banyak masalah, tapi justru ungzuru ilaman huwa asfala minkum. Perhatikan orang yang di bawah. Banyak orang yang menginginkan hidup seperti kita karena dianggap kita hidup banyak nikmat. Nah, oleh karena itu hati-hati, ada hal yang bisa memutuskan kelezatan hidup itu. Kelezatan nikmat, kelezatan melihat, kelezatan mendengar, kelezatan tiru, apa mati. Oleh karena itu, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul mu'min akyas, Rasul, orang mukmin seperti apa yang disebut orang mukmin yang paling pintar, orang mukmin yang paling cerdas? Siapakah orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas? Alladzi aksaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling sering, paling banyak mengingat mati. Orang yang paling pintar adalah mereka yang paling sering mengingat kematian. Wa aktsaruhum lima ba'dahu istidad, dan mereka yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Ini nasihat yang pertama. Silahkan hidup semaumu, silahkan datangi tempat yang kau inginkan, silahkan nikmati kehidupan sesuai seleramu, tapi ingat, itu tidak akan selamanya, sebentar, tidak lama. Namanya dunia, danayadnu dunia, maknanya sebentar, tidak lama. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan cintai yang ingin kau cintai, tapi satu saat engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Apa yang paling dicintai oleh kita, oleh manusia dalam hidup? Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, jabatan. Bolehkah mencintai itu? Boleh. Itu ghorizoh, itu adalah insting, itu adalah pembawaan sejak lahir. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah minal khairi wal fiddah wal dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal hadh dzalika mata'ul hayati dunya. Itu yang disebutkan semua kecintaan kepada keluarga dan harta dengan berbagai bentuknya, itu adalah kesenangan hidup di dunia. Boleh mencintai, boleh, tapi sekedarnya. Kenapa sekedarnya? Karena yang kita cintai itu satu saat akan berpisah. Bisa orang yang kita cintai duluan, bisa kita duluan. Makanya kecintaan di luar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlebihan. Rasulullah menyatakan ahbib habibaka haulamma, cintai yang mesti kau cintai sekedarnya. Asa ayyakuna bagidota yaumamma, bisa jadi yang sekarang kau cintai, satu saat itulah yang paling kau benci. Dan bencilah sesuatu yang mesti kau benci sekedarnya, sebab bisa jadi yang kau benci saat ini, satu saat itulah yang kita cintai. Di luar kecintaan kepada Allah, rasa cinta kita jangan berlebihan, karena di luar Allah bisa jadi mengecewakan. Beda dengan cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah sangat. Kenapa? Karena cinta kepada Allah tidak ada
pisahnya. Kecintaan kepada Allah lah yang akan membuat hidup kita bahagia, yang akan membuat hidup kita punya pegangan, yang akan membuat hidup kita terarah sampai kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di surga. Makanya itulah kenapa orang-orang yang memahami cinta, hierarki cinta, tahapan cinta, maka rasa cinta yang pertama hanya kepada Allah dan Rasul. Kapanpun, dengan bentuk apapun Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, maka yang lain kita tinggalkan. Itulah yang disebut oleh Rasul, la yu'minu ahadukum, salah seorang belum beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain, sehingga diriku lebih dia cintai ketimbang orang tua dan anaknya. Ini prioritas mahabbah. Sidang Jumat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam manakala rasa cinta kepada Allah dikalahkan oleh cinta kepada dunia, oleh cinta kepada harta, oleh cinta kepada keluarga. Tunggu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, tunggu sampai Allah menurunkan siksa. Kenapa? Karena cinta yang pertama, cinta yang mesti tidak ada habisnya, cinta yang sesungguhnya cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Sampai hawa nafsu saja yang benar disebut iman manakala hawa nafsu mengikuti keinginan Allah, keinginan Rasul. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Belum beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Sidang Jumat sekalian, silahkan cintai yang mesti kau cintai. Cintai hartamu, cintai keluargamu, cintai jabatanmu, tapi ingat itu tidak akan berlaku selamanya. Itu ada masanya, kalian akan berpisah. Sidang Jumat sekalian, kemudian yang ketiga nasihat dari malaikat Jibril, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Silahkan kau beramal, silahkan kau berkarya, silahkan kau buat dosa dan maksiat sesuai nafsumu, tapi ingat semuanya ada pembalasannya. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat ketiga adalah bagaimana Allah dalam hal ini melalui malaikat Jibril memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita sekalian untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi ingat, itu ada balitungannya. Tapi ingat, itu ada perhitungannya, tapi ingat semuanya ada konsekuensinya. Jangankan urusan-urusan besar, keputusan-keputusan besar yang berpengaruh pada hajat kehidupan banyak berjuta-juta, ratusan juta, sekedar kita melangkah, sekedar kita menggerakkan tangan, sekedar kita mengucapkan, itu juga ada perhitungannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat Kahfi, orang-orang pendosa ketika mereka diperlihatkan kitab catatan amal, mereka menjerit sejadi-jadinya. Cek bahasa Sunda mengajerit maratan langit, ngoceak maratan laga jagat. Mali hadal kitab, buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsah.
tidak meninggalkan urusan-urusan besar sampai urusan-urusan kecil, urusan remeh-temeh illa ahsoh, kecuali tercatat dalam buku catatan amal itu. Wa wajadu ma'amilu hadiro, apa yang pernah mereka lakukan hadiro, semuanya tercantum dari urusan yang besar sampai urusan yang kecil, detil dan remeh-temeh. Sidang Jumat sekalian, Ali bin Abi Thalib menyatakan, fa innal yauma amalun wala hisab, hari ini adalah saatnya menanam. Tidak ada audit, tidak ada pertanyaan, tidak ada interogasi, tidak ada penghisaban. Wa ghadan, tapi ketika kita mati maka hisabun, mulai di sana ada balitungan, ada perhitungan. Wala amal, kita sudah tidak bisa beramal lagi. Oleh karena itu, kehati-hatian kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu mazra'ah akhirah. Dunia itu adalah kebun yang mesti kita tanami, yang nanti panennya di akhirat. Kita di akhirat ingin panen apa? Maka tanamlah di dunia. Wa ma jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau kita menanam kebaikan-kebaikan, maka panennya nanti di sana kebaikan, pahala. Tapi kalau kita menanam kejelekan-kejelekan, maka itu juga yang akan kembali kepada kita. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha, maka balasan kejelekan adalah kejelekan serupa. Silahkan orang tidak percaya, silahkan orang menyebut bahwa kehidupan di akhirat, kehidupan setelah mati itu adalah omong kosong, itu adalah hanya imajinasi, itu adalah hayalan, itu adalah tidak terbukti. Memang begitu ucapan orang-orang kafir. Wa in kunta innakum mab'utuna min ba'dil maut, kalau dikatakan kepada mereka bahwa kalian pasti akan dibangkitkan setelah kalian mati, la yaqulunna alladzina kafaru, maka orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini adalah ucapan-ucapan yang menyihir, ucapan-ucapan yang mengada-ngada sehingga orang terpesona, sehingga orang meninggalkan dunia. Memang begitu yang tidak percaya. Tapi silahkan percaya tidak percaya, bukti-bukti nyata sudah Allah perlihatkan, baik melalui ayat kauniyah, firman Allah, hadis Nabi, maupun ayat kauniyah, kejadian-kejadian alam. Silahkan lakukan studi komparatif, bagaimana yang disebut dalam Quran ternyata nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa menggerakkan keyakinan kita bahwa apapun yang disebut oleh Allah dalam firman Allah yang terkandung dalam Quran, shadaqallahul azim, maha benar. Sebagaimana nanti ketika kita mati tidak akan beres urusan, itu ada pembalasannya. Bagaimana tanah yang tandus turun hujan kemudian jadi tumbuh-tumbuhan, kadzalika yub'atsun, ilustrasi Allah seperti begitu kami membangkitkan orang yang sudah mati. Oleh karena itu, peringatan ini adalah peringatan terbaik. Silahkan beramal, silahkan silahkan buat keputusan semaumu, silahkan omongkan yang ingin kau omongkan. Tapi ingat, fa innaka maziyun bihi, semuanya akan kembali kepada dirimu. Itulah Rasulullah SAW sampai menggambarkan, jangankan urusan yang besar yang pengaruhnya kepada manusia banyak, jangankan kita melangkah, jangankan kita mengambil dengan tangan kita, hanya sekedar ngomong itu ada konsekuensinya. Rasulullah SAW menyatakan, aktsarun nasi dzanuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi mala'ini. Mayoritas manusia pendosa pada hari kiamat yang ngomong tidak ada manfaat. Jangankan yang haram, jangankan yang memfitnah, jangankan yang mengadu domba, jangankan yang namimah, ngomong tidak ada manfaatnya. Kebanyakan manusia pendosa dikarenakan itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat selanjutnya dari malaikat Jibril, hakikat kepada kita melalui nabi kita, fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, sesungguhnya kemuliaan seorang muslim manakala dia sudah terbiasa salat
malam. Rasul SAW menyatakan bahwa alaikum biqiyamil lail, biasakan melakukan salat malam. Fa innaha da'bus solihina qablakum. Salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jangan ngaku soleh kalau nggak pernah salat malam. Wa qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu menandakan bahwa kalian sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffirun bidzunub. Salat malam, salat tahajud juga itu menghapus dosa kalian. Wa manhatun lil ismi. Salat malam juga dijaga dirimu dari perbuatan dosa. Dijaga. Ketika ada dorongan-dorongan dosa, maka yang terbiasa salat malam seperti ada hijab, seperti ada penghalang sehingga perbuatan dosa itu tidak pernah terjadi. Karena memang punya keistimewaan tersendiri salat malam itu, sehingga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang yang terbiasa salat malam dipastikan masuk surga dengan selamat. Wassallu bil lail wan nasu ni'am tadkhul jannata bisalam. Pastikan salat malam waktunya tidur, maka pasti engkau akan masuk surga dengan selamat. Sidang Jumat yang terakhir, nasihat dari malaikat Jibril adalah wa izzatul mu'min maka istignahu annas, maka kemuliaan seorang mukmin manakala merasa cukup dari manusia. Orang-orang mukmin yang sebenarnya mereka senantiasa bersandar dan mengadukan seluruh problem masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Bagaimana negara kita bisa merdeka? Hanya dengan bambu runcing melawan negara modern pada saat itu dengan senjata canggih. Maka Bung Tomo pernah menyatakan, kalau tidak ada kalimat takbir, dengan kalimat apa kami memberikan semangat kepada para pejuang? Karena kalau melihat realitas dan rasionalnya, tidak mungkin bambu runcing mengalahkan senjata mesin. Tapi Allahu Akbar, mereka besar, tapi wa faqdi adim adman, maka di atas yang besar ada yang lebih besar. Allahu Akbar. Apalagi masalah-masalah kita, problem-problem kita itu tidak seberapa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau ini dipegang nasihat ini, insya Allah akan membuat hidup kita tenang, punya pegangan, fokus. Bahkan hakikat sesungguhnya adalah kita akan mati. Hakikat sesungguhnya kita akan berpisah yang cendai. Hakikat sesungguhnya hati-hati dalam berkata, beramal, karena semuanya ada konsekuensinya. Lakukan sesuatu yang membuat kita mulia. Jangan banyak tergantung kepada manusia, apalagi manusia yang jahat, manusia yang kafir. Tapi bergantunglah 100% kepada Allah, dengan salah satunya melakukan sholat malam. Mudah-mudahan kemuliaan yang sudah Allah berikan semenjak kita lahir, kita sudah mulia. Walaqad karramna bani Adam, dengan berpegang teguh kepada tali Allah, tali Rasulullah, maka kemuliaan ini bisa kita pertahankan sampai kita mudah-mudahan jadi ahli surga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.